Kita tidak menguasai langit dan bumi. Bukan kita penciptanya, bukan kita yang mengaturnya, dan kita tidak menolong Allah menjalankannya. Kita hanya menjalankan apa yang Allah yang inginkan di langit dan di bumi. Oleh karena itu, seorang hamba dilarang memiliki sifat penguasa. Walaupun dia pemimpin, tapi tidak boleh memiliki sifat penguasa. Ini punya saya, ini wilayah kekuasaan saya penguasa daerah itu. Ini percikan kesombongan yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam diri seorang hamba. Dan neraka jahanam Allah ciptakan tempat berkumpulnya manusia-manusia sombong. Wahai manusia, apa yang engkau katakan bahwa engkau punya ini, itu wilayah kekuasaanmu, engkau mengatur di sana, engkau melakukan ini, melakukan itu. Bisakah engkau lakukan itu kalau 15 tahun yang lalu Allah stop nikmat oksigen dari dirimu? Bisakah engkau lakukan itu kalau 15 tahun yang lalu Allah cabut nikmat jantung dari dirimu? Kesombongan-kesombongan manusia yang luar biasa karena dia lupa semua itu milik Allah, semua itu Allah yang ngatur, dia hanya nerima. Akhirnya merasa punya. Setelah merasa punya, merasa kaya. Setelah merasa kaya, merasa tak butuh siapa-siapa. Justru orang yang butuh dia. Saya mau apa lagi? Sawit saya 10.000 hektar. Pemasukan per hari 1 miliar. Saya tak butuh orang lain. Subhanallah. Sawit mau 10.000 hektar, kerjakan sendiri, jangan pakai orang lain. Tanam sendiri, panen sendiri, angkat sendiri. Bisa? Engkau menjadi dirimu karena engkau sangat membutuhkan orang lain. Semakin banyak hartamu, ketika itulah engkau sangat membutuhkan orang lain yang banyak untuk menjalankan harta itu. Itu saja menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang sangat lemah. Siapa yang bisa ngurus 10.000 hektar sawit coba? Sendirian. Tanam sendiri, rawat sendiri, pupuk sendiri, panen sendiri, angkat sendiri, jual sendiri. Semakin engkau kaya, semakin membutuhkan banyak tenaga manusia. Tanpa mereka engkau bukan siapa-siapa. Maka sifat seorang hamba adalah merendah, tawadhu', tidak merasa diri penguasa, tidak merasa diri pemilik, tidak merasa diri pengatur. Kenapa? Memang itulah sifat yang diinginkan Allah dari seorang hamba. Tawadhu' lillah, bertawadhu'lah kepada Allah tabaraka, rendahkan dirimu kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih Imam Muslim, man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang tawadhu' kepada Allah, Allah angkat dia setinggi-tingginya. Dan sebaliknya adalah berlaku. Barang siapa yang ingin tinggi di permukaan bumi, Allah hinakan sehina-hinanya. Lihatlah manusia yang ingin benar-benar merasa paling tinggi di antara manusia lain bernama Fir'aun. Lihat bagaimana namanya saja sudah sangat membuat manusia muntah. Siapa dia? Penguasa dunia loh, Pak. Tetapi sombong. Padahal Allah tegur berkali-kali. Dikirim kutu. Akhirnya di mana-mana ada kutu, bingung gimana ini. Mana ada penguasa bingung berhadapan dengan kutu. Minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu. Kalau ia angkat kutu ini, kami ikut Musa. Kami ikut, kami beriman kepadamu. Nabi Musa berdoa kepada Allah, pemilik kutu itu. Kutu pun pada minggir, hilang. Ikut Fir'aun? Enggak. Kembali dia kepada jiwa penguasanya. Allah tegur lagi, Allah kirimkan belalang. Di mana-mana belalang.
Anda penguasa, coba berhadapan dengan belalang ini coba. Kalau memang Anda penguasa, belalang apa? Cuma belalang bisa diatur. Allah menunjukkan kepada Firaun, kamu nggak bisa apa-apa, berhadapan dengan belalang aja nggak bisa. Kaum Ad merasa diri kaum yang terkuat di permukaan bumi, Allah hancurkan hanya pakai angin. Allah tidak kirim tentara-tentara yang lain, Allah hanya kirim angin hancur. Maka apabila kita membaca ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang orang-orang yang Allah murkai, orang-orang yang Allah benci, karena sifat sombong yang ada pada diri mereka, mereka merasa mereka lah penguasa, mereka yang serba bisa, mereka yang mengendalikan, mereka yang mengatur. Tidak, saudaraku. Anda penduduk bumi, bumi dan langit milik Allah, Allah yang ngatur segala-galanya.